Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mengkaji kitab tafsir Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji keutamaan surah Al-Ikhlas. Sebagian di antaranya adalah surah Al-Ikhlas bisa memasukkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita memang di dalam membacanya karena kita mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya. Demikian juga apabila kita ini membaca surah Al-Ikhlas, kita gabungkan dengan surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas, maka kita bisa terjaga dari gangguan asyaiton, Dan surah Al-Ikhlas itu membandingi sepertiga Al-Quranul Karim secara keseluruhan, sepertiga dari keseluruhan Al-Quranul Karim di dalam
pahalanya. Dan surah Al-Ikhlas ini apabila kita baca ketika kita akan tidur, kemudian kita sertakan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, maka hal itu bisa mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa dipakai sebagai obat apabila mungkin kita memiliki penyakit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang al-istishfa bihin, menjadikan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas untuk pengobatan. Beliau mengatakan haddatsana Qutaibah, haddatsana Al-Fadl an Uqailin an Ibni Shihab an Urwata an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali apabila ke tempat tidurnya setiap malam mengumpulkan dua telapak tangannya. Dua telapak tangan itu dikumpulkan gini. Kemudian meniupkan pada dua telapak tangan yang sudah dikumpulkan itu. Dan beliau membaca di dua telapak tangan keduanya itu Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sesudah dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian mengusapkan dua telapak tangan yang sudah ditiupkan, dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas semampunya dari tubuhnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai keduanya itu dari kepalanya. Ini dari kepalanya. Kemudian wajahnya, kepalanya dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan jasad yang bagian depannya. Jasad yang bagian depannya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan yang seperti itu sebanyak 3 kali. Jadi pertama dikumpulkan, ditiupkannya pada kedua telapak tangan, membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian diusapkan kepala, wajah dan jasad bagian depannya sampai ke kaki. Kemudian diulang lagi sampai 3 kali. Wa hakadha rawahu ahli sunan min hadithi Uqailin bihi. Dan begitulah ahli sunan telah meriwayatkannya dari hadis Uqail. Jadi di sini ini termasuk
bagian dari keutamaan surah Al-Ikhlas yang digabungkan dengan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Maka itu bisa kita pakai sarana untuk mengobati penyakit. Itu bisa kita pakai sarana untuk mengobati penyakit. Dan sekarang kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Perhatikan di sini. Ini terjemahnya, dia Allah yang Maha Esa. Katakanlah dia Allah satu. Kalau diberikan makna katakan Tuhan itu satu, itu enggak benar. Kalau dikatakan katakan Tuhan itu satu, enggak benar. Karena di dalam ayat-ayat kita dapatkan ada al-arbab, ada Tuhan-Tuhan. Kalau disebutkan katakan sesembahan itu satu, juga enggak benar. Karena yang ada di sini disebutkan adalah Allah. Allah jangan diartikan Tuhan. Allah itu adalah paling makrifatnya isim makrifat. Itu adalah Allah. Lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu satu. Allah subhanahu wa ta'ala satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi enggak ada Allah banyak, itu enggak ada. Allah itu cuma satu. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, enggak butuh kepada anak, enggak butuh pula kepada istri, enggak butuh kepada bapak. Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak beranak, tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama, setara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca tafsirnya. Qad taqaddama dzikru sababi nuzuliha, sungguh telah berlalu penyebutan asbab nuzul sebagaimana telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, lamma qalat al-yahudu nahnu na'budu Uzaira ibn Allah wa qalatin nasara nahnu na'budul masih ibn Allah wa qalatil majusu nahnu na'budu syamsa wal qamar wa qalatil musyrikun nahnu na'budul awthan.
Ini sebagian dari asbabun nuzul yang disebutkan oleh Al-Mufassir Ikrimah dari kalangan tabi'in. Tatkala orang Yahudi berkata, kami menyembah kepada Uzair, anak Allah. Jadi di sini ini orang Yahudi menasabkan Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, kami menyembah kepada Al-Masih Ibn Allah, ya, Isa Ibn Allah. Menisbatkan Al-Masih, menasabkan Al-Masih itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Majusi itu mengatakan, kami menyembah kepada matahari dan rembulan. Orang-orang musyrik mengatakan, nahnu na'budul awthan, kami menyembah kepada berhala-berhala. Anzalallahu ala rasulihi, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, yakni huwa al-wahidul ahad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan wallahu ahad wal wahidul ahad. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Esa. Alladzi la nadhira lahu wa la wazira wa la nadida wa la syabiha wa la adila. Maksudnya satu, esa, satu, maha esa, yang tidak memiliki penolong, tidak pula memiliki pembantu, tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu. Kalau memiliki anak, tentu di situ ada yang menolong, ada yang membantu. Karena yang punya anak pasti dia tidak memiliki kesempurnaan. Setiap yang memiliki anak pasti tidak memiliki kesempurnaan, karena masih butuh kepada yang lainnya. Setiap yang masih butuh kepada yang lainnya menunjukkan bahwa itu nggak sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala satu, nggak butuh penolong, tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki yang menandingi, tidak memiliki yang serupa, tidak memiliki yang sama. Gak ada yang sama, gak ada yang serupa, gak ada yang menandingi, gak ada yang membantu, gak ada yang menolong. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yutlaqu hadzal lafdhu ala ahadin fil itsbati illa 'ala Allah azza wa jalla. Dan tidak ditetapkan secara mutlak lafaz ini, enggak boleh lafaz ini dimutlakan kepada seorang pun di dalam penetapannya kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Al-wahidul ahad alladzi la nadhira lahu wa la wazira wa la nadida wa la syabiha wa la adila. Tidaklah dimutlakan lafaz ini kepada seorang pun di dalam penetapannya kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla.
Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki yang serupa, tidak memiliki yang sama. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala masih butuh kepada yang lain. Butuh pertolongan, butuh bantuan. Ada yang serupa, ada yang mendandingi, ada pula yang sama. Itu kalau selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-kamilu fi jami' sifatihi wa af'alihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna di semua sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala itu sempurna di semua sifat-sifatnya. Salah satu di antara sifatnya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat As-Sami', memiliki nama As-Sami', sifatnya adalah As-Sam'u, mendengar. Maka pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak ada yang menyerupai. Seluruh suara yang asalnya dari makhluk sekecil apapun, walaupun tersembunyi, itu tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendengaran yang sempurna. Gak ada satupun dari suara makhluk yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk sangat terbatas. Gak ada yang sempurna. Pendengaran makhluk gak ada yang sempurna. Kalau kita perhatikan manusia saja, satu sama lainnya memiliki kemampuan mendengar berbeda-beda. Jangkauan pendengaran itu juga ada batasan-batasannya. Demikian juga nama Allah Al-Basir, yang Allah memiliki sifat Al-Basar. Melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kalau dikatakan gak ada yang serupa, gak ada yang sama, benar. Dan juga tidak butuh pertolongan, gak butuh bantuan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia masih butuh bantuan, masih butuh pertolongan. Dan nyatanya kalau makhluk itu dalam kondisi tidak ada cahaya penerang sama sekali, walaupun ada barang yang ada di depan matanya tidak akan bisa melihatnya. Berarti makhluk itu butuh cahaya. Makhluk butuh cahaya. Allah Subhanahu wa taala segelap apapun, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sempurna penglihatannya. Demikian juga di dalam mengerjakan segala hal, Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan itu semuanya tidak akan pernah menyelisihi rencana-rencana yang sudah dicatat dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti Allah taala lakukan, karena Allah fa'alu lima yurid. Selalu mengerjakan, benar-benar mengerjakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau kita punya keinginan, tidak mesti keinginan kita bisa terpenuhi.
perbuatan kita pun itu sulit untuk mencapai kesempurnaan. Kita manusia yang lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain karena kita diberi akal, sedangkan hewan-hewan itu Allah Ta'ala tak berikan akal. Nyatanya kita ini di dalam mengerjakan sesuatu itu tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan. Itu kita manusia. Maka di sini lafaz Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dia Allah satu. Dan sifat tersebut hanya ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam semua sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, Allahus Samad. Allahus Samad, Allah As-Samad. Qala Ikrimah an Ibnu Abbas, berkata Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yakni alladzi yasmatu ilaihi al-khalaiqu fi khawaijihim wa masailihim. Yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan As-Samad adalah yang seluruh makhluk-makhluk itu bergantung kepadanya. Seluruh makhluk-makhluk bersandar, bergantung kepadanya di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka dan di dalam masalah-masalah mereka. Ini As-Samad. Pada hakikatnya seluruh makhluk termasuk kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada yang lain, maka keperluan kita gak bakalan bisa terpenuhi. Masalah-masalah kita tidak akan pernah terselesaikan. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka orang itu diserahkan kepada sesuatu itu. Makanya kalau orang itu mukmin benar di dalam keimanannya, itu tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu hanya sekedar sarana-sarana yang dipakai. Mungkin orang itu menginginkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ketika orang itu bergantung kepada usaha murni, walaupun mendapatkan banyak, gak akan pernah cukup. Bahkan seseorang kalau kuat ketergantungannya, malah justru oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu memang tidak mendapatkan kecukupan. Karena yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kecukupan adalah Allah taala. Yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyelesaikan masalah-masalah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya tempat bergantung bagi seluruh makhluk-makhluknya. Maka hendaknya kita ini juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada yang lainnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Pasti Allah Subhanahu wa taala selesaikan urusan-urusan kita. Pasti Allah taala penuhi hajat-hajat kita. Ini kalau kita kuat memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Talhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Huwa as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimu alladzi qad kamula fi 'azamatihi wal halimu alladzi qad kamula fi hilmihi wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi was su'dati. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam penafsiran yang lain yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talhah. As-Samad adalah As-Sayyid. Dia adalah As-Sayyid. Pemimpin yang sungguh telah sempurna di dalam kepemimpinannya. Perhatikan di sini. Pemimpin yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Pengatur yang sempurna di dalam pengaturannya. Namanya pemimpin yang sempurna selalu menutup apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang dipimpin. Selalu memberi setiap permintaan orang yang dipimpin. Selalu menyelesaikan urusan-urusan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang bisa menyelesaikan itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan As-Sayyid. Yang sempurna di dalam kepemimpinannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Memimpin itu mengayomi, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan, menyelesaikan urusan-urusannya, berbagai macam permintaan itu pun diberikan. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Dan yang maha mulia, yang sungguh telah sempurna di dalam kemuliaannya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak pernah berkurang sama sekali. Andai seluruh manusia dan jin mulai awal hingga akhir itu berbuat maksiat, tidak mau taat, gak mau tunduk kepada Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala. Wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Yang maha agung, yang sungguh telah sempurna di dalam keagungannya. Allah Subhanahu wa taala.
Maha besar, maha agung, sempurna keagungannya, sempurna kebesarannya. Dikatakan sempurna kebesarannya, di situ selain Allah seluruhnya adalah kecil. Seluruhnya di bawah liputan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya akan berada di liputan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang luput dari liputan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun makhluk itu tetap kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu pun yang membandingi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan bagian pemahaman yang batin kalau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluknya, bahkan menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala itu istawa 'alal 'arsy, tinggi di atas arsy, dikatakan kalau begitu arsy itu lebih besar daripada Allah. Itu adalah perkataan yang batil. Arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Namun itu kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh pada arsy. Allah punya kursi, Allah enggak butuh kepada kursi. Alam semesta beserta isinya, langit yang 7, kemudian bumi yang jumlahnya 7, kemudian juga seluruh mereka para malaikat, termasuk juga kursi dan arsy Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah rendah. Yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal alimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan yang maha santun yang sungguh telah sempurna di dalam santunnya. Allah Subhanahu wa taala itu santun. Dan Allah senantiasa berbuat santun kepada hamba-hambanya selama hamba itu tidak bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala murka, Allah taala bersikap keras, kemudian menyiksa kepada hamba disebabkan hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, dan yang maha mengetahui yang sungguh telah sempurna di dalam ilmunya. Allah sempurna dalam ilmunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pengetahuannya, mengetahui seluruh makhluknya sebelum ada, ketika ada, sesudah ada. Itu Allah Subhanahu wa taala sempurna ilmunya. Seluruh alam semesta beserta isinya itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta itu ada. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali makhluk berupa pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama-tama yang Allah ciptakan adalah pena. Qalalah, Allah Subhanahu wa taala berkata al-qalam, uktub,
tulislah. Al-qalam berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-saah." Tulislah berbagai macam ketentuan takdir-takdir segala sesuatu, berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian, seluruh makhluk yang ada hingga terjadi hari kiamat. Menunjukkan bahwa Al-Qalam ini mencatat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dengan ilmunya. Makanya tidaklah orang itu dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya apabila tidak memenuhi 4 hal. Salah satu di antaranya itu adalah ilmu Allah. Kita beriman kepada takdir, harus mengimani bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui berbagai macam peristiwa, kejadian seluruh makhluk-makhluknya. Sebelum itu semuanya terjadi, sebelum semuanya itu ada, sebelum semuanya itu diciptakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kitabatullah, catatan Allah. Seluruh makhluk, seluruh kejadian-kejadian, seluruh peristiwa-peristiwa itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sudah dicatat semuanya. Catatannya itu sebelum 50.000 tahun Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Itu sudah tercatat. Sebelum dicatat, Allah Ta'ala sudah tahu semuanya. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh makhluk dan seluruh perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan kita semuanya itu yang menciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-iradah wal masyiah. Iradatullah wa masyiatullah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk tercipta, seluruh perbuatan makhluk tercipta, itu semata-mata Allah berkehendak. Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan catatan. Catatan itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka apapun yang kita perbuat, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, dan yang maha bijaksana, yang sungguh telah sempurna di dalam kebijaksanaannya. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ganteng, ada yang enggak ganteng, ada yang cantik, ada yang enggak cantik.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang memiliki banyak harta, ada yang memiliki sedikit harta. Kemudian ada yang berbuat maksiat, ada yang berbuat taat. Semuanya itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala itu, saya ulangi sekali lagi di sini, menyiksa hamba, menjadikan hamba menderita, menjadikan hamba itu mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Itu ada hikmahnya. Pertama, ujian. Kemudian yang kedua, karena perbuatan dosa hamba itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba yang beriman agar terangkat derajatnya. Hamba berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala berikan penderitaan agar hapus dosa-dosanya. Maka di situ ada hikmah. Allah Maha Bijaksana. Sempurna di dalam kebijaksanaannya. Tidak ada satupun yang meleset dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi wa su'dati. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna di dalam berbagai macam kemuliaan dan kepemimpinan. Wallah wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sifat-sifat Allah tidak patut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kesempurnaan ini laisa lahu kaf'un wa laisa kamitslihi syai'un subhanallahil wahidil qahhar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki kesamaan, nggak ada, nggak memiliki kesamaan dengan siapapun dari makhluknya, dengan apapun dari makhluknya. Dan tidaklah seperti semisal Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa lagi maha kuasa. Allah disucikan dari penyerupaan, Allah disucikan dari persamaan, Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari tandingan. Gak ada sesuatu pun dari makhluknya yang seperti semisal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada sama sekali. Maka jangan sekali-kali kita ini menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai, kita nggak boleh. Kalau Allah turun berarti seperti turunnya orang dari pesawat, ya nggak benar. Itu kan makhluk. Kalau kita menggambarkan, tentu yang kita gambarkan apa yang kita lihat, dan yang kita lihat semuanya itu adalah makhluk. Maka kita akan menggambarkan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun seperti semisal Allah Ta'ala. Dan seluruh makhluk itu adalah syai'. Wa qala al-A'mas an Syaqiq
an Abi Wa'il, berkata Al-A'mash dari Syaqiq dari Abi Wa'il, as-samadu as-sayyidul ladzi qadintaha su'datuhu. As-samad adalah pemimpin, penguasa, adalah penguasa yang sungguh telah sempurna puncak kekuasaannya, telah sempurna puncak kepemimpinannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna puncak kekuasaannya, seluruhnya di bawah kekuasaannya, seluruhnya di bawah kepengaturannya, seluruhnya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Gak ada yang bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah as-samad. Makanya dijadikan tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Wa qala Malik an Zaid bin Aslam, berkata Malik dari Zaid bin Aslam, as-samadu as-sayyidu. Katakan as-sayyid, pemimpin, penguasa. Wa qala al-Hasan wa Qatadah wa al-baqi ba'da khalqi. Dia adalah Al-Baqi, yang maha kekal ba'da khalqihi, sudah makhluknya. Itu maha kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-awwalu wa laisa qablahu syai' wal akhiru wa laisa ba'dahu syai', al-zahiru wa laisa fawqahu syai', al-batinu wa laisa dunahu syai'. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-awwal, tidak ada yang mendahulunya. Itu namanya al-azali. Yang paling awal gak ada yang mengawalinya, yang paling akhir gak ada yang mengakhirinya. Yang paling akhir sudah tidak ada, sesudahnya sudah gak ada. Yang paling awal sebelumnya gak ada. Yang nampak tidak ada yang ada di atasnya. Yang batin tidak ada yang di bawahnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluknya berada di dalam liputan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kepengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan al-Basri aidha as-samadu al-hayyul qayyum alladhi la zawala lahu. As-samad adalah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maha hidup yang tidak pernah mati. Yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun, seluruhnya bisa dikerjakan sendiri tanpa butuh bantuan dari siapapun, yang tidak butuh kepada seluruh makhluk-makhluknya. Alladzi la zawala lahu, yang tidak ada yang hilang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak ada yang hilang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enggak ada. Seluruhnya itu masih tetap, tidak ada yang hilang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada. Seberapapun itu semuanya enggak ada yang hilang, semuanya tetap ada, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tetap utuh, ada.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak akan sirna. Adapun yang lain bisa sirna, bisa hilang, bisa lenyap. Wa qala Ikrimah, as-samadul ladzi la yakhruju minhu syai'un wa la yut'am. Perhatikan di sini. As-samad adalah yang tidak keluar darinya sesuatu pun. Adapun makhluk akan keluar ya darinya sesuatu. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala enggak keluar darinya sesuatu pun dan juga tidak makan. Wala yata'am. Allah Subhanahu wa taala itu enggak makan. Enggak makan, enggak minum. Enggak keluar darinya sesuatu pun. Itu as-samad alladzi la yakhruju minhu syai' wa la yata'im. Wa la yata'am dan tidak makan. Bukan yata'im ya, yata'am. Wa qala Ar-Rabi Ibnu Anas, huwa alladzi lam yalid wa lam yulad. Kalau Ar-Rabi Ibnu Anas, beliau menafsirkan sebagaimana ayat sesudahnya. Yang dimaksudkan as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ka'annahu ja'ala ma ba'dahu tafsiran lahu. Sepertinya beliau Ar-Rabi bin Anas rahimahullah taala menjadikan ayat sesudahnya adalah tafsir bagi lafaz as-samad. Wa huwa qauluhu, dan ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa huwa tafsirun jayyid, kata beliau rahimahullah taala, dan ini adalah tafsir yang bagus. As-samad adalah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, yang memiliki kesempurnaan, yang tidak butuh anak, tidak pula butuh istri, tidak pula butuh pembantu. Wa qad taqaddama al-haditsu min riwayat Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab fi dzalika wa huwa sharihun fihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak, tidak diberanakkan, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada anak. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada istri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pembantu. Karena yang butuh kepada anak, kepada istri, semuanya itu adalah tidak sempurna. Sedangkan Allah Maha sempurna. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Sa'id bin al-Musayyab wa Mujahidun wa Abdullah bin Buraidah wa Ikrimah aidan. Wa Sa'id bin Jubair wa Ata ibnu Abi Rabah wa Atiyah al-Aufi wa Dhahak wa Sudi as-samad alladzi la jawfalah. As-samad yang tidak memiliki celah, dikatakan enggak memiliki celah, sempurna. Kalau ada celah enggak sempurna. Wa qala Sufyan an Mansur an Mujahid, as-samad as-sumtu alladzi la jawfalah. As-samad itu yang tidak memiliki celah. Wa qala Sya'bi wa walladzi la ya'kulu at-ta'am, yang tidak makan makanan, tidak makan seluruh makanan.
Yang butuh makanan adalah makhluk. Wala yashrabu asyarab, dan tidak minum minuman. Wa qala Abdullah ibnu Buraidah aidha, dan berkata Abdullah bin Buraidah juga, as-samad nurun yatala'la'u. Nurun yatala'la'u. As-samad itu adalah cahaya yang menerangi. Rawadzalika kullahu wa hakahu Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi wa Tabrani. Telah meriwayatkan hal itu semuanya dan menghikayatkannya Ibnu Abi Hatim dan Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam At-Tabrani. Jadi ringkasnya di sini bahwa As-Samad itu memiliki sifat kesempurnaan secara keseluruhan. Yang memiliki sifat kesempurnaan itu menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, termasuk seluruh makhluk-makhluknya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Imam Mujahid rahimahullah taala, beliau menyebutkan yakni la sahibalahu, yang tidak memiliki istri, yang tidak memiliki istri. Laisa lahu walad wala walid wala sahibah, yang tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, tidak memiliki istri. Wa dza kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana Allah taala firmankan, badi'us samawati wal ardi anna yakun lahu waladun wa la takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in, yang mengadakan permulaan langit-langit dan bumi. Ini yang mengadakan langit-langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia memiliki anak? Bagaimana mungkin dia memiliki istri? Sedangkan dia telah menciptakan segala sesuatu. Yang mampu mencipta langit dan bumi yang sebelumnya enggak ada menjadi ada, itu tidaklah mungkin memiliki anak, enggak mungkin memiliki istri. Pencipta segala sesuatu, sedangkan dia telah menciptakan segala sesuatu. Huwa maliku kulli syai' wa khaliquhu, fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadhir yusamihi au qarib yudanihi. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia memiliki pembantu dari makhluknya? Bagaimana mungkin memiliki pembantu dari makhluknya yang menyamainya? Atau memiliki teman dekat yang mendekatinya? Yang jelas gak mungkin.
yang menguasai segala sesuatu, yang mencipta segala sesuatu, tidak mungkin di situ itu mengambil pembantu dari makhluknya yang menyamainya atau mengambil teman dari makhluknya yang mendekatinya, jelas tidak mungkin. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha suci. Qala Allah taala wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Ar-Rahman menjadikan seorang anak. Sungguh benar-benar kalian itu telah datang kepada sesuatu yang mungkar. Ini orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman itu menjadikan seorang anak. Sebagaimana Yahudi, sebagaimana Nasrani, mereka itu beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang anak. Seperti Uzair, anak Allah, Al-Masih, anak Allah. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takharru al-jibalu hadda. Hampir langit-langit itu terpecah karenanya, karena perkataan seperti itu. Hampir bumi itu terbelah karena perkataan yang seperti itu. Hampir benar-benar gunung-gunung itu runtuh karena perkataan seperti itu. An da'au lirrahmani walada, bahwa mereka itu beranggapan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak patut bagi Ar-Rahman untuk menjadikan seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tiadalah setiap orang yang ada di langit-langit dan ada yang di bumi kecuali datang menghadap kepada Ar-Rahman itu sebagai hamba. Seluruhnya itu adalah hamba, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Seluruhnya adalah hamba. Gak ada satupun yang menjadi anak Allah. Gak ada satupun yang menjadi istri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak butuh istri, gak butuh anak. Allah gak menjadikan istri dan juga gak menjadikan anak untuknya. Laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghitung jumlah mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meneliti jumlah mereka. Dan semua mereka itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat sendiri-sendiri. Semua sebagai hamba nanti pada hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri-sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Jadi ini penafsiran dari surah Al-Ikhlas yang kita baca, yang di dalamnya itu terdapat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa sendiri, yang sepatutnya kita juga mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dalam ibadah, di dalam rububiyah, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam surah ini terdapat ya, 3 tauhid yang telah disebutkan, yaitu tauhid uluhiyah,
Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, maka yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang tidak memiliki permisalan, tidak memiliki penyerupaan, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, maka Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan merupakan kebatilan apabila ada seorang yang meyakini bahwa Allah punya anak, dan itu adalah bentuk kekafiran. Siapa saja yang mengatakan bahwa Allah punya anak, maka dia telah kafir. Siapa saja yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya istri, maka dia telah kafir. Siapa saja yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya orang tua, maka dia telah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna, gak butuh bapak, gak butuh ibu. Allah taala tidak butuh anak dan juga tidak butuh istri. Semua selain Allah adalah hamba. Tidak ada satupun yang menjadi anak, istri, bapak, atau mungkin yang lainnya. Kita cukupkan kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita kaji. Sebelum kita tutup, apa